Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kita masih di suasana pandemi yang belum bisa memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung ya teman-teman. Baik, teman-teman, berjumpa lagi di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Kita sudah memasuki pekan yang keempat ya teman-teman. Nah, sebelum memulai kegiatan, Bapak ingatkan jangan lupa teman-teman untuk membaca doa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membahas masih berkaitan dengan organ tubuh dalam ya. Bahasan kita adalah organ tubuh bagian dalam. Nah, di pertemuan ini Bapak mengangkat topik tentang jantung manusia. Nah, apa sih jantung manusia? Organ terpenting dalam tubuh manusia dan mempunyai ukuran sebesar kepalan tangan ya. Jadi teman-teman menggenggam segitulah besar jantung teman-teman semua. Nah, kalau orang dewasa seberapa besarnya? Ya, sebesar kepalan orang dewasa itu sendiri ya. Nah, jantung berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Kalau jantung kita bermasalah, maka yang terjadi adalah kita menjadi lemas, bahkan bisa menyebabkan kematian karena itulah pengangkut dari makanan dan juga oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, diedarkan melalui darah. Kalau darahnya terhenti maka manusia akan mati ya. Inilah gambar dari jantung itu ya. Jantung tuh punya 4 bilik ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih jauh lagi tentang jantung manusia ini di sentra sains tentunya ya. Dan juga jantung ini sangat penting bagi kehidupan manusia ya, karena kalau jantungnya terhenti akan menyebabkan kematian. Nah, berkaitan dengan kesehatan jantung, di sentra Imtak ini Bapak akan menyampaikan bagaimana sunnah atau anjuran yang Rasul ajarkan, dimana di zaman itu belum ada penelitian tentang kesehatan jantung, tetapi Rasulullah sudah memberikan ajaran atau anjuran, dimana anjuran itu ternyata di saat sekarang ini menjadi sebuah kebenaran dari tindakan medis ya. Anjuran untuk bagaimana menjaga kesehatan jantung ya. Yang pertama ini adalah berkaitan bagaimana kita saat akan tidur ya teman-teman, saat tidur ya. Bagaimana kita menjaga agar jantung kita bisa beristirahat, karena jantung tidak pernah beristirahat ya. Yang pertama adalah tidur dengan kualitas yang baik ya, tidak boleh bergadang dan juga tidak dianjurkan untuk tidur di waktu setelah maghrib ya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Nah, jadi Rasulullah membenci begadang dan juga tidur sebelum sholat isya. Kenapa tidak dianjurkan untuk begadang? Nah, kalau kita bergadang nanti jantung kita bekerja terlalu keras ya, dan saat kita
membiasakan diri tidak begadang, maka saat kita terlelap tidur, saat itulah jantung tidak memaksakan kondisi keadaannya ya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Walaupun di dalam keadaan tidur kita tetap dialir, jantung kita bekerja, tetapi tidak sekeras saat kita terjaga. Yang selanjutnya adalah tidur dengan miring ya. Ini adalah anjuran Rasulullah. Yang kedua adalah tidur dengan miring ke kanan. Nah, dengan miring ke kanan ini kondisi lambung kita terbebas dari himpitan hati ya, organ yang lain. Jadi jantung bisa bekerja maksimal, lebih mudah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim di nomor 2710. Nah, hadisnya sahih ya. Jadi kalau tidur memiringkan badan ke kanan ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak tidur tengkurap ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW lewat di hadapanku, dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Beliau bersabda, "Wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan tidur tengkurap ini, ditinjau dari medisnya pun juga tidak baik ya, karena posisi tengkurap ini membuat kita menjadi susah bernapas. Karena itu kita dilarang untuk tidur tengkurap, dan juga tidur tengkurap ini adalah tidurnya atau berbaringnya penduduk neraka sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi kalau bisa tidurnya adalah miring, utamakan miring ke sebelah kanan ya. Nah, yang berikutnya untuk menjaga kesehatan jantung kita dengan ini teman-teman, sebagaimana gambarnya ya, mengkonsumsi kurma. Nah, kurma ini adalah makanan yang memiliki keseimbangan gizi ya, tidak perlu banyak ya, karena kalau kebanyakan menyebabkan kita kelebihan karbohidratnya. Jadi cukup sedikit saja, secukupnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang memasuki waktu pagi setiap hari dengan memakan 7 butir kurma ajwa, maka tidak ada racun maupun sihir yang dapat membahayakan pada hari itu. Jadi kita terdetoksifikasi dengan memakan kurma saja ya teman-teman. Dengan memakan kurma kemudian terdetoksifikasi sehingga tidak ada racun lagi yang beredar di dalam tubuh kita, sehingga jantung kita lebih sehat dan organ-organ lain di dalam tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat. Nah, itulah anjuran Rasul tentang bagaimana kita menjaga kesehatan jantung kita. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita hari ini. Yang pertama, ad-damu, artinya darah. Ad-damu, darah. Ad-damu, darah. Selanjutnya al-izamu, artinya tulang. Al-izamu, tulang. Al-izamu, tulang. Berikutnya hanjaratun, artinya tenggorokan. Hanjaratun, tenggorokan. Hanjaratun, tenggorokan. Selanjutnya ad-dimagu, artinya otak. Ad-dimagu, otak. Ad-dimagu, otak. Asabun, artinya urat saraf ya. Asabun, urat saraf. Asabun, urat saraf. Berikutnya tihalun, artinya limpah. Tihalun, limpah. Tihalun, limpah. Nah, teman-teman, inilah
pembelajaran kita kosakata Arab. Bahasa Arabnya silahkan teman-teman membaca dan mengulang-ulang, mengingat-ingatnya sebagai tambahan ilmu. Nah, demikianlah teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajarin hari ini. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.